Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Yang katanya pernah menguasai Eropa selama 7 abad itu. Yang namanya khilafah di Andalus itu. Apa yang disisakan sekarang? Tidak ada. Mereka tidak pernah menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka membunuh 21 juta orang Eropa. Ketika orang Eropa ingin menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka juga membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib, Templar, Charlemagne. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Setelah itu apa? Kekaisaran, kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Kata Heinrich Heine dalam Al-Mansur. Bukunya judulnya Al-Mansur. Dan ketika orang Kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia, dan dipaksa bersahadat. Sama aja, Pak. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Homo homini lupus. Manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini kemudian yang menjadi gambaran kepada kita bahwa lalu apa fungsi agama? Tujuan beragama itu apa lalu? Kita ini kok kita disuruh beragama ini apa? Kita lihat akar genealogi turunnya agama. Mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak jahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Artinya apa? Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, maka turunlah agama baru, kitab suci baru dan nabi baru. Artinya apa? Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kemudian hari ini ada orang beragama menganggap bahwa dengan beragama saya harus membenci orang lain yang berbeda, ini tafsirnya yang salah, Pak, bukan agamanya. Nah, ini yang mungkin akan bapak-bapak temui ketika bapak-bapak kembali bertugas. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu, Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian akan hadapi ketika bertugas, bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Saya di media sosial selalu teriak bahwa kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa, dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Saling bekerja sama. Yang menciptakan jaga jarak dalam pandemi itu seorang pendeta Kristen, Pak, namanya Al-Ibri. Dirumuskan di mana? Di bawah pemerintahan Islam di Baghdad. Bersama Imam An-Nawawi dalam kajian pandemik yang kemudian ditulis dalam Ahmari Mogulan. Ahmari Mogulan ini adalah jurnal ilmiah pertama yang diterbitkan di Arab. Al-Ibri menulis prokes, protokol kesehatan jaga jarak, itu yang menciptakan pendeta Kristen di Arab. Betapa indahnya dalam ilmu pengetahuan ketika orang tidak mengenal lagi batas-batas keimanan. Tidak ada lagi orang yang berkompromi soal perbedaan bangsa dan sebagainya. Nah, ini yang semakin menjauh dari kita. Umat Islam terutama tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Ibri. Orang Kristen tidak lagi melahirkan Al-Ibri. Orang Islam tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Tabrizi, Rumi, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi. Kita semakin menjauh dari tokoh-tokoh seperti ini. Yang kita lahirkan hari ini Ayman Al-Zawahiri, Osama Bin Laden, Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman. Ini yang kita lahirkan hari ini. Dan berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Kristen juga banyak tampil di Amerika Selatan. Kita semakin kehilangan ilmuwan-ilmuwan. Hari ini ilmuwan yang tidak percaya Tuhan malah banyak muncul, Pak. Richard Dawkins, Sam Hitchens, Tim Harris. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian semakin menjauh. Karena apa? Agama yang kita tampilkan selalu identik dengan kekerasan-kekerasan dan ambisi kekuasaan. Wih, luar biasa ya ceramahnya Islah Bahrawi ini. Semangat dan fakta-faktanya luar biasa. Bagi orang awam ini seolah ceramah yang cerdas. Tapi sebetulnya ini banyak masalah. Banyak materi yang harus dibedah dan dikritik. Karena ini banyak kelirunya.
Nah, mari kita lihat apa saja nih kekeliruan dari ceramah Islah Bahrawi ini. Topik genealogi agama itu diturunkan bukan untuk kepentingan politik, kekuasaan politik, benar. Karena politik itu hanya efek saja. Efek dari menegakkan kebenaran yang dibawa oleh agama, efek dari dakwah mengajak orang pada kebaikan kebenaran. Lalu ada sebagian orang yang tidak suka, yang memusuhi dan memerangi. Nah, kemudian muncullah konflik. Konflik kemudian menjadi peperangan. Itu dasarnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh Islah Bahrawi. Kalau selalu menyalahkan pergesekan atau pertemuan agama dengan politik, menjadi ironis, menjadi ahistoris, menjadi tidak bisa dipahami. Sebab tak mungkin manusia, jangankan dalam politik lah, dalam ekonomi, dalam budaya juga tidak bisa menghindari aspek politik dari kehidupannya. Apalagi agama. Agama yang misinya adalah menegakkan kebenaran, menyebarkan kebaikan, yang dimusuhi oleh mereka yang menolak kebenaran kebaikan itu. Karena mereka ingin tetap mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu kesenangan, dan sebagainya. Nah, ini akan selalu kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat seperti ini akan selalu menolak agama. Nah, ketika agama disebarkan, menyebar dengan luas, maka muncul efek kekuatan politiknya menjadi komunitas yang besar. Pasti ada perlawanan di kelompok lain yang tidak suka agama berkembang. Disitulah terjadi konflik, disitulah terjadi peperangan. Jadi, politik dan peperangan dalam agama itu hal yang tidak terhindarkan dan tidak bisa disalahkan. Yang salah itu adalah yang menolak kebenaran, yang menolak agama, yang menolak ajaran Tuhan. Itu yang salah. Bukan soal agama berpolitiknya, bukan. Kalau begitu nanti jadi rancu pemahamannya. Saya melihat Islah Bahrawi tidak semendalam itu pemahamannya. Makanya kerjanya menyalahkan aja terus. Walaupun dalam contohnya dia adil, dia sebutkan semua agama bukan hanya Islam. Nah, itu plusnya. Tapi tetap saja dalam penjelasannya ada beberapa problem yang menurut saya harus diluruskan. Nggak benar. Apakah berarti Rasulullah berperang? Konon katanya ada sekitar 84 peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Apa itu salah? Apakah Rasulullah tujuannya untuk mendirikan politik? Bukan. Tapi pada dakwah Nabi, pergesekan agama dengan politik nggak bisa dihindarkan. Di zaman Khulafaur Rasyidin ada itu konflik politik, bahkan antara sesama Muslim, perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah. Bayangkan kelompok istri Nabi dengan kelompok menantu, konflik perang. Apakah itu disebutkan sebagai begitulah kalau kekuasaan menjadi tujuan? Bukan. Ada persepsi masing-masing yang menganggap dirinya benar. Selama atas persepsi masing-masing yang menganggap dirinya benar dan tujuannya adalah untuk kebenaran, konflik tidak akan terhindarkan. Nah, yang begitu ini menurut saya wajar dalam kehidupan. Nggak usah disalahkan. Salah itu hanya satu berlakunya kepada yang motifnya, niatnya merusak kehidupan. Mengikuti hawa nafsunya. Menolak kebenaran. Menolak agama. Itu yang salahnya. Bukan bersinggungannya agama dengan politik. Nggak bisa. Karena kalau kita mengatakan begitu, maka semua sejarah agama salah, semua sejarah Islam salah. Kan jadi ke situ nanti kesimpulannya. Itu yang bahaya dan tidak benar secara akademik. Nah, beberapa video yang saya ikuti dari Islah Bahrawi ke situ arahnya. Nadanya semuanya sama, selalu menyerang dan menyalah-nyalahkan hubungan agama dengan politik, persinggungan agama dengan politik. Agama jadi rusak menurut dia. Betul secara fakta, salah dalam memaknai. Bukan begitu penjelasannya kalau menurut saya. Karena misi utama agama untuk menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, menyerukan kebaikan, itu pasti ada musuhnya. Nah, itu tuh. Secara sosiologis pasti ada yang menentangnya. Karena secara filosofis, teologis saja, kan ada dua kekuatan dalam hidup ini. Kekuatan kebaikan, kejahatan. Ada malaikat, ada iblis. Kan begitu. Malaikat menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran. Iblis menyuruhkan kepada keburukan dan kejahatan. Kekuatan malaikat dan iblis, kekuatan kejahatan dan kebaikan, kekuatan kebenaran dan kesalahan, itu akan terus bertarung sepanjang sejarah. Lalu tiba-tiba disalahkannya agama, lalu disalahkannya umatnya. Ya salah. Nah, jadi gimana menjelaskan agama dengan politik? Bagaimana menjelaskan hubungan agama dengan politik? Bukan dengan menyalahkan atau menyerang, bukan. Itu bukan solusi. Tapi berpolitiklah yang benar. Itu misi agama tuh begitu. Logikanya kan sederhana. Manusia tidak bisa lepas dari politik. Menghindari aktivitas politik sebagai bagian dari hidupnya. Kan nggak bisa menghindari. Akhirnya
seruannya bukan untuk menghindari politik, nggak mungkin. Yang benar adalah berpolitiklah yang benar, berpolitiklah yang bermoral, berpolitiklah yang berakhlak. Itulah misi agama diturunkan. Tapi seruan agama atau ajaran agama ini kan pasti selalu ada musuh-musuhnya yang memperjuangkan kelompoknya, kesenangannya, hawa nafsunya, kan begitu, kepentingan duniawinya. Maka penegakan kebenaran, apakah melalui hukum, undang-undang, negara, apalagi agama, pasti akan ada konflik, pasti akan ada kelompok-kelompok penentangnya. Maka yang harus diserukan adalah tegakkan agama, nilai kebaikan moral dalam politik, begitu. Yang nanti akan ada musuhnya juga, ya nggak apa-apa. Bertarunglah terus manusia dalam kebaikan dan keburukan. Itulah makanya dalam Islam ada ayat tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berseteru di situ antara kebaikan dan keburukan. Silahkan. Jadi perang itu ajaran agama, tapi perangnya bukan perang untuk keburukan, perang menegakkan kebenaran. Berpahala kalau mati syahid. Salahnya apa di situ? Nggak ada yang salah. Memang itu perintah dasar agama untuk memerangi kejahatan keburukan yang merusak kehidupan. Jadi ceramah-ceramahnya Islah Bahrawi itu menurut saya ilusi, fantasi. Kalau kata Rocky Gerung tuh, kita norak dengan fantasi kita sendiri. Coba kalau saya tanya, apakah dari hadirin polisi yang banyak itu ada nggak sentuhan pada mereka, dampak kesadaran pada mereka? Nggak ada, saya jamin. Yang ada adalah apa? Pusing mendengarkan materi yang banyak, padat dan luas dan tidak realistis. Tidak ada bekal yang dibawa untuk rumah, apa yang untuk diamalkan nggak ada. Menjadi kebijakan Polri pun nggak bisa ini. Tapi memisahkan agama dengan politik bagaimana itu akan diprogramkan? Nggak bisa. Jadi yang dimiliki oleh Islah Bahrawi bukan ilmu. Ilmu itu nggak begitu. Ilmu itu menyadarkan orang, menambah keyakinan orang pada agamanya, itu ilmu. Menguatkan keyakinan kepada Tuhannya, menguatkan keyakinan untuk menegakkan kebenaran yang dengan seluruh jiwa raganya. Kan itu yang menjadi dasar para ulama zaman kolonial melawan Belanda. Kan itu akhirnya apa? Membuat kita bangsa Indonesia menjadi merdeka. Itu oleh ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang diamalkan menjadi kekuatan revolusioner untuk mengusir penjajah, melawan kesewenang-wenangan, melawan penindasan. Kan itu ilmu agama yang singgungannya dengan politik yang bermanfaat. Begitu. Harusnya di situ Gus Islah Bahrawi bukan menyalahkan hubungan politik dengan semua agama, bukan. Tapi seruan, nasihat bagaimana menjadi polisi yang baik, menjadi polisi beragama yang baik. Nah itu harus dijelaskan, yang kemudian berefek pada tugasnya menjadi maksimal dalam kinerjanya. Coba kalau nasihat yang diberikan kepada para polisi, pada perwira, ya, para pejabat tinggi, para jenderal di situ. Pak, kita ini hidup nggak akan lama, akan mati, amal-amal kita akan diperiksa, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak dalam menjalankan tugas negara, tegakkanlah kebenaran, jangan melanggar aturan, jangan menyakiti rakyat, jangan bekerja demi kekuasaan. Bapak bekerja demi kekuasaan, hanya mendapatkan kekuasaan, hanya mendapatkan promosi jabatan hanya di dunia, tapi Bapak di akhirat akan ada akibatnya yang panjang. Apalagi pro kekuasaan itu yang kekuasaannya mengkhianati rakyat, menyakiti rakyat, menindas rakyat. Kan itu lebih bermakna kalau dijelaskan kepada polisi.